Good evening everyone. Hai startupers. Wah, startupers itu berarti kayak kurang enak. Ya gimana? Atau anak-anak perintis usaha. Wah, lebih nggak enak lagi itu ya. Gimana kalau kita sebut aja anak-anak Selasa Startup? Mantep banget ya. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di Selasa Startup barengan dailysocial.id. Yang spesial di malam ini adalah kolaborasi bareng dengan Endeavor Indonesia. Yes. Sebelum kita mulai di hari Selasa Startup malam ini, saya mau memperkenalkan diri saya jadi paleo. Gimana sih saya tanya? Aduh, maaf teman-teman. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Ray Ramadan atau biasa dipanggil Iki. Saya Business Development Manager dari Endeavor Indonesia. Yang malam ini bakal jadi host di Selasa Startup dailysocial.id barengan dua dua co-founder startup keren dari Indonesia. Wah, bangga banget nih rasanya jadi host di malam ini ya. Oke, teman-teman, malam ini kita sudah kehadiran, tadi sudah saya sebut, ada dari yang namanya Evermost dan juga dari Mayor Food. Nah, sebelum kita mulai kenalan banget nih, saya mau ngingetin ke teman-teman semua. Nomor satu, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, dailysocial.id di Instagramnya, dan juga Endeavor_Indo di Endeavor Indonesia. Jangan lupa ya, langsung klik sekarang, follow dulu untuk informasi-informasi keren yang pastinya ya. Nah, udah gitu, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung yang namanya klik button shout di aplikasi GoPlay-nya ya. Ini bisa dinikmati langsung di handphone ataupun di desktop. Alright, saya nggak mau panjang-panjang untuk pembukaan, tapi yang pasti saya pengen kenalan banget dulu langsung sama dua co-founder keren ini. Nah, maaf ya Kang Ilham, di mana-mana semuanya start ladies first ya. Halo Mbak Atalia, apa kabar? Halo Mas Iki, baik. Alhamdulillah. Mbak Atalia mungkin bisa kenalan dulu sedikit, kan kalau nggak kenal maka nggak sayang, benar kan gitu ya. Bisa kenalin diri dulu, terus udah gitu kasih tahu dong Mayor Food itu apa sih, biar pada tahu teman-teman Selasa Startup semua. Ya, thank you Mas Iki. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atalia, panggilannya Ata aja. Ya, saya saat ini di Mayor Food sebagai co-founder dan juga Chief Operating Officer. Nah, Mayor Food ini merupakan, saya mungkin bisa sedikit klaim ya, ini kita merupakan social commerce yang pertama di Indonesia yang fokus sama daging, ayam, dan juga seafood. Jadi kita fokusnya ke produk-produk itu aja, Mas. Tapi uniknya kita di sini, kita kerjasama sama ibu-ibu rumah tangga yang nggak cuma bantu jualin, tapi ibu-ibu ini juga bantu kita untuk ngirimin produknya. Wow, itu keren banget, woman empowerment banget. Hidup, itu keren banget Mbak Ata. Oke, terima kasih Mbak Ata untuk sudah perkenalannya. Nah, kita lanjut sama yang ganteng berikutnya. Boleh Kang Ilham, coba Evermost, saya yakin sebetulnya banyak teman-teman startup atau teman-teman anak-anak Selasa Startup yang udah pada kenal. Siapa sih yang nggak kenal sama Evermost ya? Ini udah salah satu startup yang paling dilihat di Indonesia, terutama di 2021 ini. Tapi kita harus tahu lebih dalam. Boleh dong Kang Ilham cerita sedikit? Ya, makasih Kang Iki. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik, saya salah satu co-foundernya Evermost. Mungkin di event ini juga saya mewakili rekan saya yang nggak bisa hadir karena berhalangan. Nah, mungkin Evermost ini social commerce juga, cuman kita berbasis syariah compliance gitu. Jadi kita jualan produk-produk yang emang spesifik ya, artinya untuk market muslim gitu, halal produk. Cuman dari sisi bisnis kita juga heterogen ya. Jadi nggak eksklusif muslim aja, nggak. Founder kita heterogen, tim kita juga heterogen, kemudian supplier juga kita juga heterogen. Ya, jadi saat ini kita juga memfasilitasi lebih dari 75.000 reseller aktif ya, di Indonesia ya. Mostly kita banyaknya memang masih di Jawa dan Sumatera sih. Itu mungkin Kang Iki. Siap, wow keren, ini udah 75.000
Gila, itu berapa persennya dari market Indonesia, itu segitu aja biasanya udah gede banget tuh revenue-nya. Udah langsung nanya revenue ini ya, belum apa gitu ya. Kacau. Tapi malam ini nih teman-teman Selasa Startup sebenarnya ngapain sih? Kok ini dailysocial.id ada kerjasama apa sama Endeavor Indonesia? Semua pasti bertanya dong, ini apa-apaan nih tiba-tiba hostnya yang gede, terus datangnya dari Endeavor Indonesia, siapa gitu, ngapain gitu. Nah, kalau nggak ngomongin pasti juga jadi nggak sayang dong. Nah, jadi let me introduce a bit about us. So basically saat ini dua co-founder keren ini adalah partisipan dari growth programnya Endeavor Indonesia yang namanya Scale Up Growth Program. Nah, ini adalah program khusus yang kita bikin buat teman-teman startup yang pengen growth-nya fast track, yang pengen naiknya cepat dengan cara mentoring dengan mentor-mentor keren, dan tentunya ketemu dan diskusi sama mentor-mentor yang bisa ngebantu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman startup. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu informasi lebih banyak juga, jangan lupa sekali lagi follow sosial medianya Endeavor, dan jangan lupa juga untuk info startup follow yang namanya Instagramnya dailysocial.id. Nah, kita lanjut. Malam ini judulnya event ini disebut Scale Up 101. Tadi udah disuruh ngomongnya Scale Up 101 katanya. Jangan ya, jangan. Tapi yang pasti nih mau ngomongin tentang building the community. Kenapa building the community? Karena kalau kita lihat dari dua startup ini kayak tadi udah dibilang, masing-masing nge-support community tertentu untuk bisa growth. Jadi ini ngebantu orang, tapi juga nge-growthin startupnya. Oke, correct me if I'm wrong ya Mbak Atta sama Kak Ilham, tapi saya melihatnya bahwa itu kayak kalian tuh betul-betul ingin ngebantu orang, tapi in the end sebetulnya juga membuat startup masing-masing tinggi gitu. Nah, mungkin saya pengen nanya dulu, mungkin sama Mbak Atta dulu deh. Mbak Atta, kira-kira gitu kan tadi ini kita ngomonginnya community lah, dan Mbak Atta sebenarnya tadi udah nyebut ini sama ibu-ibu. Boleh tahu nggak sih cerita di balik ini semua? Kok tiba-tiba kepikiran gitu loh, jualan daging ayam yang bagus, daging ini dengan dibantu dengan komunitas ibu-ibu itu, ada reason tertentu nggak sih? Apa punya pengalaman yang sebetulnya membuat akhirnya Mayor Food terjadi? Gitu loh, Mbak. Ya. Nah, ini menarik banget sih. Jadi sebelumnya itu kita punya memang background di pemotongan ayam tradisional ya, gitu. Jadi pemotongan ayam sama farm tradisional. Nah, sebelumnya tuh kan supply-nya memang hanya ke ini ya, kepada conventional market gitu kan, biasa ke hotel B2B besar lah gitu. Nah, cuma kita ngelihat memang retail market untuk chicken, untuk ayam ini it's very unorganized, underserved gitu kan, dan belum ada nih yang masuk gitu. Nah, disitulah, tapi kita ngelihat ada masalah, challenges-nya salah satunya logistics. Dan di situ kita ngelihat, kita sempat mikir kan gimana caranya kalau mungkin kayak pemain yang lain gitu ya, mereka akan bikin store gitu kan. Nah, kita mikir kita nggak akan bisa, maksudnya punya resources seperti itu gitu kan. Jadi sebagai wanita juga gitu kan, sempat terpikir waktu di 2019 kita mulai ini bulan September, kenapa nggak kita kerjasama dengan ibu-ibu, karena saya ngelihat banyak banget gitu ya dengan co-founder saya, ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya bisa lebih produktif at home while taking care of their children. Itu sebenarnya jadi salah satu alasan utama sih kenapa kita berani mencoba nih akhirnya. Dan itu sih kenapa kita connect nih, kita ngelihat chicken market ini luar biasa besarnya, dan kita connect with this opportunity in women gitu kan, untuk bisa benar-benar jadiin new economy. Keren banget. Connect this opportunity with the women to create new economy. Wah, itu langsung nempel di kepala saya itu ya. Tapi Mbak Atta pengen tahu, berarti saat ini ada berapa jumlah ibu-ibu atau women empowerment yang sebetulnya udah sedang disupport sama Mayor Food sih dari 2019 sampai tahun 2021 ini udah berapa jumlahnya? Nah, kalau untuk kita sebutnya partner ya. Jadi saat ini kita punya 100 partner tersebar di area Jabodetabek. Nah, cuma mungkin kita sempat juga sih dapat banyak, kok cuma maksudnya 100, mungkin terlihatnya kecil. Karena kenapa? Kita sebenarnya kalau yang daftar, apalagi sejak pandemi gitu ya, benar-benar luar biasa banyak gitu, bisa ratusan sampai 1000 dalam 1 bulan. Cuma kita melakukan kurasi karena kita benar-benar ingin gitu ya partner yang kita bantu ini memiliki quality
Jadi bukan hanya sekedar angka gitu ya, kita bisa maksudnya punya di mana-mana partner, tapi mereka juga akhirnya nggak bisa jualan, terus kita tetap mempertahankan gitu. Itu sih kenapa makanya kita bikin certain KPI dan gimana caranya supaya mereka tetap bisa perform juga nih, gitu kan. Jadi Keren sama-sama juga. nih, mereka maju, kita juga pasti maju gitu kan. I see. Jadi ini kasarnya gini ya, ini menarik. Berarti membangun community dengan certain of a KPI. Ini literally you say KPI tadi ya udah ngomong gitu. Iya, Terus untuk benar. memastikan bahwa mereka mempunyai quality yang bagus dan akhirnya bisa cocok gitu kasarnya gitu. Sehingga makanya terpilih hanya 100 saja gitu kan ya. Iya. Gitu. Oke, ini menarik. Aku akan kembali sama Mbak Atalia, tapi aku pengen lempar ini karena Evermost ini aplikasi yang betul-betul literally everybody can sell gitu kan, udah langsung bisa jual dan bisa langsung ini semua segala macam gitu kan ya Kang Ilham gitu kan ya. Cuman mungkin boleh dong, aku pengen tahu banget in detailnya gitu. Sebenarnya apa sih dan Evermost yang lakukan dan bagaimana sebenarnya orang itu melakukan apa di Evermost ini? I kind of want to more detail, Kang Ilham. Ya, jadi mungkin Evermost ini berangkat dari awalnya itu kita melihat ya, market di Islamic itu masih fragment gitu, masih fragment terpecah-pecah, belum ada yang clear winner. Kemudian kita lihat juga fakta tingkat belanja online itu masih luas posisinya marketnya. Artinya banyak juga yang belum belanja online itu ya salah satu alasannya ya nggak trusted tuh. Nah, karena persoalan-persoalan itu akhirnya kita bikin platform yang emang bisa menjangkau konsumen-konsumen seperti itu dengan perpanjangan tangannya reseller gitu. Karena kan jadi kalau Kang Iki misalnya belanja ke teman yang jualan kan lebih percaya dibanding yang lain misalnya. Wow, jadi based by trust ya. Betul, Literally based by trust ya kalau gitu ya, kalau ini ya. Nah, Kang, itu kan kalau based by trust, maksudnya gini, ketika orang menjadi reseller atau masuk ke dalam Evermost, kan kalau tadi Mayor udah jelas tuh Mbak Ata bilang bahwa itu ada kurasi, gitu, ada ini sendiri gitu. Nah, kalau di Evermost-nya sendiri, apakah terjadi seperti itu atau literally anybody can do it? Sehingga mereka melihat hanya berdasarkan profil atau berdasarkan tempatnya, rating atau itu, apakah seperti itu atau gimana, Kang? Ya, jadi kalau awalnya Evermost ini kita filter dengan cara awalnya itu orang itu buat akses Evermost itu bayar. Nah, bayar kenapa? Ya karena kita pengen lihat orang yang serius buat jualan. Karena di awal-awal Evermost berdiri, kita totally free itu awalnya. Tapi nggak jalan gitu. Nah, tapi pada saat kita ada yang berbayar gitu, akhirnya kefilter tuh orang-orangnya. Tapi pada saat pandemi akhirnya kita buka dua opsi itu. Jadi ada yang free, ada yang premium. Ya, jadi karena pandemi ini kan kita pengen tidak mau mempersulit lah gitu. Orang lagi banyak yang lagi susah, lebih baik kita ada opsi yang free juga dibuka lagi gitu. Jadi sekarang untuk yang sekarang ya anyone can do it gitu. Oh, anyone can do it. Pada akhirnya memang sekarang dengan kondisi pandemik ini, pokoknya siapapun yang butuh, siapapun yang memerlukan, akhirnya Evermost membuka lagi opsi yang memang free dengan premium ya. Kalau boleh tahu kan bedanya apa Kang antara premium sama free-nya Kang? Ya, di kita itu kayak misalnya ya untuk yang free emang nggak dapat perlengkapan ya starter kit dan lain-lain. Kalau yang premium itu dapat starter kit gitu. Oh, menarik ya. Jadi kemudian, udah ada starter kit sekalian ya itu dikasih ya Kang ya. Betul untuk yang premium. Untuk semua fitur sama, cuman untuk loyalty sistemnya yang lebih beda di yang premium. Ini menarik, jadi kita ngomongin loyalty system soalnya ini kayak program membership ini judulnya gitu ya, kalau udah kayak gitu ya. Tapi oke, aku balik lagi sama Mbak Talin. Mbak Ta, ini tadi udah dibilangin bahwa intinya Mayor Food tidak mau kasarnya memiliki partner yang quality-nya buruk, ya kan? Pengennya tentunya yang bagus, pengennya yang sesuai dengan semua segala macam. Tapi kan Mbak, as we know, ngebangun community atau ngebangun partner gitu ya, itu kan biasanya kesulitannya adalah ketika kita ngomongin dengan human behavior. Ya, it's back to the human gitu kan, kembali ke human. Boleh nggak sih share sama kita ada trik atau cara apa, atau mungkin challenges-nya, atau apa sih yang sebenarnya kealamin sama Mbak Atalia yang paling, aduh Ki, itu paling ribet gitu judulnya gitu. Boleh nggak sih sharing sama kita? Iya, menarik banget sih. Ini, nah ya pastinya kita nggak cuma ada suksesnya doang, tapi kita juga banyak belajar dari failure-nya. Yang tadi benar banget sih terkait human behavior, karena
kita udah pernah ngalamin misalnya, Mhm. challenges-nya adalah ketika mereka sudah mulai ngerasain punya uang gitu ya, ternyata mereka nggak bisa manage dengan baik gitu. Akhirnya karena nggak bisa manage dengan baik, mungkin akhirnya punya kredit di beberapa tempat gitu, dan akhirnya karena, kan, mitra kita nih, partner kita, mereka punya salah satu tanggung jawabnya untuk menerima pembayaran COD ya, Mhm mhm mhm. gitu. Nah, itu akhirnya sempatlah, maksudnya, tanda kutipnya ya, ada terpakailah gitu. Nah, itu juga Mmm. dari situ sih, maksudnya memang ini bener banget gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita bisa dapetin partner yang punya integrity. Karena I kita see. nggak cuma butuh mereka untuk secara berjualannya gitu ya, apalagi di market yang sangat fragmented ini gitu, dan, kita benar-benar butuh untuk mereka yang punya long term commitment, I itu see, sih. I see. Long term commitment untuk benar-benar mau ya. Dan ini ya itulah ya, kembali ke manusia gitu kan. Pada akhirnya ujungnya ada aja gitu ya, gitu kan sebenarnya Ya. gitu ya. Nah, tapi ini menarik. Aku pengen nanya sama Kang Ilham juga Mbak Ata. Uh, Gimana pun juga ceritanya tadi teman-teman ini, kalian berdua kan pada akhirnya memulai dengan orang, ya kan, dengan kembali dengan human, dengan people gitu kan. Can you tell us a bit cerita di awalnya, pertamanya baik itu Evermost ataupun Mayor Food, when you first starting your first partner atau first yang selling gitu di Evermost gitu kan gitu. Aku pengen tahu aja, ada cerita menariknya nggak? Karena biasanya the first time itu menjadi cerita lucu setiap startup atau setiap perusahaan gitu kan. Selalu ada kisah di balik itu semua gitu. Mungkin aku tanya dulu sama Kang Ilham deh. Kang, ada ceritanya nggak sih waktu pertama banget yang menjadi anggota Evermost itu ceritanya gimana sih? Ya, jadi ya ini kan biasa startup ya di awal-awal segala dilakukan gitu. Hmm. Ya kita ini sih yang lumayan awal-awal yang jadi kita seru itu perubahan aplikasi kita gitu. Hmm. Ya awalnya kan kita A, tapi ternyata kita validasi yang lain ternyata B, sedangkan launching apps-nya itu kan mepet tuh hampir 2 minggu lagi gitu, 1 Februari 2019 waktu itu ingat. Nah itu lumayan tuh yang bikin jantung agak berdebarnya karena langsung big launch waktu itu teh. Gitu. Banyak orang yang datang gitu, kita sewa hotel, sewa auditorium kayak gitu banyak orang. Cuman ini aplikasi juga kita masih awal gitu. Ya, Jadi artinya langsung ini ya, langsung banyak degdikduknya gitu justru sebenarnya gitu ya. itu seru ya. Tim engineering kita yang lumayan inilah, panik lah. Tapi itu Karena kalau misalnya sama yang, jadi kan waktu launching itu pengguna itu udah langsung orang dari luar atau orang-orang yang diundang khusus dulu Kang untuk yang si community-nya ini atau orang yang menggunakan menjadi resellernya di Evermost Kang? ya, karena kita baru launching di situ ya otomatis yang awal masuk itu yang berada di ruangan itu. Jadi Ya. orang dalam atau ya, bukan orang luar itu judulnya gitu ya, judulnya ya. Enggak, kita undang banyak orang Undang. orang-orang komunitas dan lain untuk hadir di acara launching kita gitu. Karena Oh, jadi bakal ada perusahaan teknologi yang launching sesuatu yang bisa ngebantu banyak orang. Jadi kita undang banyak orang dari komunitas juga buat hadir sih. Jadi emang banyaknya orang luar juga yang hadir. ya, tapi itu memang benar sih, biasanya di mana-mana pas mau mulai di awal itu using your first circle ya gitu. Kalau ngebangun community itu kan biasanya dari circle pertama nih, komunitas siapa aja yang kita tahu, komunitas yang Betul. kedua yang mana aja kan selalu kayak gitu. Nah, kalau Mbak Atta sendiri Mbak, ibu siapa yang pertama Mbak? Aku mau nanyanya itu, ibu siapa Iya. Mbak yang menjadi pertama partnernya Mbak Atta? Nah, namanya Ibu Febri, kalau mungkin Ibu Febri lagi nonton di sini. Ibu Febri, halo Ibu Febri. Iya, jadi ini sih kalau waktu awal mulai kita ini sih punya dua step. Jadi kita start with what we have, and then the second one itu build on what we find. Itu jadi pas yang benar setuju sama Mas Iki, kita mulai dari circle terdekat kita, dan kebetulan Ibu Febri itu adalah tetangga aku sendiri. Gitu. Jadi ya itu adalah karena cara waktu itu kita mau coba gimana nih kira-kira mau nggak ya, bisa nggak ya, karena bukan cuma jualan nih dia, tapi harus mau nganter juga. Itu ketika di awal sangat challenges lah, karena challenge-nya ya inilah banyak, maksudnya kalau ini gimana, kalau itu gimana, wah banyak kalonya gitu kan. Gitu. Nah, dari situ kalau di Mayor Food ini malah kebalikannya dari banget sih, jadi kasih saya insight baru juga. Kalau awalnya
Mbak Atta kayaknya terputus-putus nih. Halo. Iya, oke. Mbak Atta agak freeze, tapi oke, Mbak mungkin boleh ngulang dikit aja, Mbak. Perbedaannya apa tadi terbaliknya sama Evermost apa gimana? Mohon maaf ini. Kalau di Evermost awalnya gratis, habis itu berbayar. Kalau di kita tuh awalnya kita sempat buat partnership berbayar, habis itu kita gratis. Oh, oke, menarik, lucu. Kenapa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kenapa? Ya, jadi waktu awal namanya kalau kan jualannya ini ya, barang daging, ayam, pasti butuh freezer. Jadi di awal kita sempat mikir, oh pasti mereka harus butuh untuk stok nih, gitu kan. Mereka butuh starter kit lah gitu. Starter kit tapi untuk jualannya. Nah, akhirnya kita buatkan sebuah paket. Sebuah paket mereka dapetin tuh freezer, banner segala macam gitu. Ternyata along the way kita sadar dalam beberapa bulan sih it didn't work out karena akhirnya kita ngerasa nggak bisa scale up gitu. Karena akhirnya yang butuh ini kan kebanyakan setiap orang pasti makan ibaratnya ayam lah atau daging ya gitu. Jadi marketnya berbeda lah, pasti marketnya lebih banyak yang di mass market gitu. I see. Oke, itu menarik banget. Nah, saya mau nanya dulu sama Kang Ilham. Kang, kan tadi dibilang mengekspos pertama ketika launching, ngumpul, sewa auditorium, sementara aplikasi belum apa semua segala macam. Tapi aku pengen tahu nih, Kang Ilham, Kang Gufron, sama Kang Arif gitu ya, sebagai co-founders dan founders di Evermost gitu ya. Peran teman-teman sebagai founders atau co-founders di situ gitu, yang involve dengan community-nya langsung. Kalau misalnya boleh tahu, Kang, sekuat apa sih? Maksudnya akhirnya seintens apa di awal bahwa teman-teman peran sebagai founders ini sendiri harus turun ikut ngebangun si community ini. Kayak boleh mungkin bisa cerita sedikit sama kita, Kang. Betul, Kang. Jadi kita sebagai co-founder emang sering turun ke lapangan. Saya pribadi khususnya ya sering tuh kita kan ada ngebangun komunitas di pesantren, di desa-desa. Nah, saya yang kadang turun ke lapangan ngecek apa sebenarnya kebutuhan mereka, dengerin mereka. Kadang kita bikin FGD gitu, apa yang akan kita buat yang match dengan kebutuhan mereka juga gitu. Sama Mas Gufron, Mas Arif dan Mas Iqbal satu lagi ya selalu turun ke lapangan untuk memastikan bahwa community ini engage-nya kuat. Nah, kan tadi Kang Ilham bilang gitu bahwa engagement-nya kuat gitu ya dari community. Nah, boleh tahu nggak sih Kang, kalau dari teman-teman Evermost itu menilai engagement itu pada akhirnya tinggi atau mungkin ini kurang atau gimana, itu dilihatnya dari sisi apa sih Kang sebenarnya di community itu? Ya mungkin secara kualitatif ya, jadi interaksi yang mereka udah mulai gak sungkan, bisa terbuka. Itu kan kalau orang udah open communication berarti orang engage-nya juga udah better gitu kan. Yang tadinya awalnya misalnya pemalu atau apa gitu. Ada banyak cerita kasus yang awalnya dia itu nggak bisa apa-apa, akhirnya masuk ke community kita latih sampai akhirnya dia bisa mendapatkan penghasilan. Ada yang bisa bayar hutang, ada yang bisa bayar bantu penghasilan suaminya, ada petani yang akhirnya bisa nambah penghasilan dan berbagai macam lah gitu. Jadi salah satu indikatornya mereka terbuka ke kita gitu. Oke. Jadi sampai segitunya. Ini menarik banget. Tapi aku harus nahan dulu. Mbak Atta, ini menarik. Kalau dari Mas Kang Ilham tadi udah jelas bahwa engagement-nya dilihat secara kualitatif. Terus udah gitu dilihat dari secara keterbukaan, ada emosi, ada perubahan yang kelihatan semua segala macam. Tadi di awal Mbak Atta udah nyebut bahwa sebetulnya pengen banget ngebantu yang namanya ibu-ibu gitu ya, yang udah pada akhirnya untuk menjadi woman empowerment ke depan. Nah, ini selama 2 tahun terakhir ini, Mbak, aku pengen nanya, ada cerita nggak sih yang pada akhirnya di-keep sama Mayor Food itu menjadi salah satu sukses story-nya bareng sama partner? Atau karena community-nya Mayor Food kan partner ya pada akhirnya ya. Kan di sini kelihatan jelas banget gitu. Nah, can you share a bit the story gitu? Kalau nanti saya akan nanya ke Kang Ilham hal yang sama sebetulnya. Saya pengen tahu dulu kalau dari Mbak Atta sendiri, ada nggak sih, Mbak? Iya. Banyak sih. Jadi dan menurut kami gitu ya, ini hal yang jadi sangat rewarding ya untuk kita. Terlepas dari ternyata revenue kita meningkat gitu. Nah ternyata jadi ibu-ibu kita ini ada beberapa dari mereka memang yang awalnya tuh bahkan nggak disetujuin, bahkan sama suaminya gitu kan untuk kerja gitu. Sampai akhirnya dia dapat pendapatan bisa 2-3 kali lipat lebih besar setelah join di Mayor Food, lebih besar daripada suaminya. Akhirnya suaminya turun tangan juga ikut ngebantu, mendukung bahkan.
gitu, Oh, sampai bisa nyicil beli rumah, beli mobil gitu kan, beli misalnya HP baru gitu. Itu terjadi sih di successful partner kita gitu. I see. Wah, ini Dan ini yang lama-lama. sangat rewarding sih sebenarnya ya, dari semua ini ya. Dari semua mungkin lelah-lelah yang kita hadapin gitu kan. Gitu. Lelah-lelah Mm-mm. tuh tak kuat. Ini lama-kelamaan kayaknya aku melamar jadi partnernya Mayor Food aja nih kalau kayak gitu. Ini gimana Endeavor kalau nggak ya, maaf ya. Tapi Kang Ilham, tadi Mayor udah Mbak Atta udah cerita. Kalau Kang, ada nggak sih satu cerita yang sebetulnya sama Kang akhirnya jadi terkesan banget justru gitu ketika, Ya, karena aku tahu kebetulan Evermos itu anak community-nya Ezra, aku lupa deh, pokoknya itu anak teman aku lah, aku kenal gitu ya. Dia tuh memang cerita kan approach-nya sampai nyamperin ke ibu-ibu RT, gimana semua segala macem gitu ya. Ini saya waktu itu sempat ngomong gini Kang, dan gini ya Farmos, ngedeketinnya sampai segitunya gitu untuk yang namanya mau nge-support woman empowerment-nya, community empowerment-nya kayak segala macam. Ada nggak sih Kang satu cerita atau hal yang sebetulnya menjadi akan terus, yuk Evermos harus terus jalan di sini, ayo Evermos harus di sini terus. Ada nggak Kang? ya ada Kang, dan itu kita udah publikasikan juga ya di blog kita. Jadi ada Ibu Erna yang mirip kisahnya seperti yang di Mbak Atalia juga, yaitu dia awalnya nggak diizinkan, akhirnya diizinkan. Setelah curi-curi inilah kesempatan lah, akhirnya ya dapat income, ya akhirnya suaminya dukung. Ada juga di Lampung Pak Dian yang petani juga, yang dia itu setahu saya handphonenya nyicil tuh, akhirnya bisa kebayar dari komisi dari kita. Itu banyak tuh story-story di bottom of pyramid itu seperti itu gitu. I see. Yang Nah, lanjut dulu. Ini jadi menarik. Semua sudah bilang, Mbak Atta bilang bahwa itu menjadi rewarding. Mas Kang Ilham tadi bilang itu ya, juga menjadi sesuatu hal yang sebetulnya ini. Tapi gini loh, banyak, mohon maaf ini menurut yang saya tahu itu cukup banyak orang-orang kadang-kadang bilang social enterprise atau apapun yang usaha bentuknya ujungnya empowerment atau apa semua segala macam itu ujungnya hanya mengejar si cerita, ya kan? Gitu kan selalu banyak yang bercerita itu adalah bubuk manisnya Ki katanya gitu. Tapi saya nggak yakin nih sama kalian berdua. Saya ngerasa saya bisa merasakan ketulusan teman-teman di sini bahwa membuat usaha ini untuk betul-betul memberikan sesuatu dampak atau impact yang high impact banget dan sangat-sangat baik impactnya. Nah, pertanyaan aku adalah sebenarnya gini, ketika sekarang dalam waktu yang pendek loh, teman-teman sama-sama mulai start dari 2019. There's a lot of things that already happen. Ya, udah ada rewardingnya bahkan udah terasa gitu ya. Nah, dari 2 tahun ini gitu, sebenarnya ketika memulai gitu ya, itu menjadi poin yang dicari membangun community for the social impact, atau sebetulnya it's just a part of the job of the plan gitu kan, karena kalau bikin perusahaan gitu ya kita ya itu ya. part of the plan aja gitu kan. So I really want to know karena bukan apa-apa, karena kadang membangun community itu kan gini, kalau ada teman ahli community saya nih ya suka bilang gini katanya, kadang community itu nggak bisa 100% pakai hati tapi harus pakai otak gitu, kadang-kadang kayak ngomongnya sampai kayak gitu. So I really want to know, kalau menurut teman-teman sendiri ini tuh apa sih? Part of a plan atau sebetulnya enggak? Ini sesuatu yang memang luar biasa dan terjadinya without any hesitation dan segala macam. So let me ask to Kang Ilham dulu. Bentar ya Mbak Atta, kita biar ini dulu. Kang Ilham, kalau Kang Ilham gimana? Ya, kalau saya personal kan awalnya sebenarnya kita sama-sama tuh di startup itu capeknya luar biasa. Waktu kita keambil yang keluarga dan lain-lain. Saya kan sempat berhenti dari startup itu 2017 gitu ya. Karena saya di proses sebelumnya. Cuman pada saat teman-teman ada keidean buat nge-solve ini, ya yang awalnya tadi saya mau off dari dunia teknologi, dunia startup, ya akhirnya saya semangat lagi gitu. Itu artinya berarti saya nggak concern ke hal-hal yang pragmatis gitu. Artinya bukan bullshit juga ya. Kita pengen benar-benar nge-inklusifin secara ekonomi, prosperity dan lain-lain gitu. Karena ya itulah yang jadi motivasi saya pribadi dan teman-teman founder yang lain mungkin ya. Karena kalau bicara sekedar aspek-aspek yang sifatnya uang atau apa ya ngapain nih, ini kan di startup tahu sendiri lah seperti apa kerjanya gitu.
Ngebakar uang malah ya startup mah gitu ya judulnya gitu kan ya. Oke. Wah keren banget Kang Ilham. Alright, Mbak Atta, kalau Mbak Atta gimana? Ya, nah kalau di Mayer, jadi saya dan co-founder itu juga co-founder saya dan juga CEO Reni, kita berdua sama-sama wanita nih. Jadi lebih kita punya rasa ini sih, mungkin kalau bisa dibilang ego seorang wanita ya. Jadi dibilangnya kayak, oh kita pengen nih, maksudnya gimana ya kalau di Indonesia, dan kita percaya sebenarnya wanita juga salah satunya kelebihannya lebih pandai mengatur uang ya. Dan ini juga pernah disampaikan sama Pak Jokowi waktu itu bahwa wanita ini bisa jadi penopang ekonomi di masa yang akan datang gitu kan. Jadi ini ketika awal memulai pun kita sudah ini jadi soul kita juga ya. Gimana caranya sih kita bisa bikin another successful story ke partner-partner yang lainnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar mereka bisa dapat penghasilan tambahan seadanya, tapi kita pengennya yang luar biasa gitu, yang benar-benar bisa mereka sekolahin anaknya, seperti beli mobil gitu kan, yang tadinya dari nggak ada sampai jadi ada gitu sih. Keren banget ya, dari yang nggak ada sampai yang ada. Wah itu bakal jadi catatan buat saya sendiri sih. Alright. Guys, kita ada pertanyaan sedikit. Sudah ada yang mulai nanya. Oh ya, ngomong-ngomong, teman-teman Selasa Startup, jangan lupa kalau mau nanya, ada button shout. Langsung aja klik di button itu dan langsung tanyain langsung ke saya ya. Nanti saya akan sampaikan bareng ke pembicara-pembicara keren ini. Tapi kita sudah ada pertanyaan nih, Kang Ilham, Mbak Atta. Yang pertama ini adalah, what do you do to improve your service using a community building? Ini menarik ini. Ini untuk Evermost katanya ya reseller partners, sedangkan untuk Mayer Food agent partners, that another companies with a similar service provide did not offer. Oh ini berarti nyari perbedaannya. And how can this improve your product service during the COVID-19 pandemic? Ini dari Mbak Siva. Oke. Terima kasih Mbak Siva untuk pertanyaannya. Nah, coba kurang jelas nggak tadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih teman-teman mengimprove service-nya ini melalui community building, terutama yaitu untuk reseller dan untuk partnernya Mayer Food. Nah, yang berbeda dengan company yang lain yang menawarkan services yang sama. Terus udah gitu katanya bagaimana mengimprove produk kalian, terutama di kondisi pandemik ini. Nah, boleh. Mau siapa dulu yang jawab? Ladies first. Oh, ladies first. Oke. Ayo Mbak Atta. Ya, oke. Thank you Mas Iki. Thank you Mbak Shiva untuk pertanyaannya. So yang kita lakuin adalah pertama ini sih, kita memang ngelihat gitu kan, kira-kira ketika awal mulai pun kita udah ngelihat ini ada challenge di logistik gitu. So yang tadinya kita melakukan delivery to 100 points, ketika kita punya titik-titik partner yang tersebar dalam radius kilometer tertentu, kita juga punya KPI dalam hal itu menjadi 10 titik gitu. So it really cut the cost gitu kan. Dan itu nggak cuma cost saja, tapi dari sisi waktu gitu. Karena yang namanya retail gitu ya, kirimnya satu-satu gitu. Dan semua karena kita jualannya fresh product gitu kan, maunya pasti pagi. Karena dipakainya untuk rumah makan. Banyak yang jualan pagi-pagi gitu. Jadi kita tuh udah mulai start kirim dari jam 1 pagi bahkan. Sampai ya maksimum tuh jam 8 pagi lah. Kalau udah di atas itu biasanya partner kita udah akan komplain karena mereka harus redistribute the product again to our customers gitu. Nah itu sih. Lalu tadi yang bedanya apa ya? Nah yang bedanya tadi sih kita satu itu jadi our distribution point juga gitu ya. Yang kedua adalah partner kita ini bantu melakukan pengiriman gitu. Ini yang jadi salah satu pembeda, dan juga collecting payment. Oh, wait. Collecting payment. Berarti uangnya ke partner, nggak langsung ke Mayer? Untuk yang pembayarannya cash on COD, cash on delivery. Oh, wow. Segitu trust-nya ya berarti ngebangun community untuk ini, sorry ya Mbak, karena mostly karena yang saya tahu kalau misalnya di e-commerce COD itu kalaupun misalnya ini kan itu ke pengirim kan, ke si kurir gitu kan, itu bentuknya gitu, dan uangnya itu pasti udah urusan di atas gitu, jadi ditipu apa enggaknya itu urusan di bawah gitu. Tapi kan kalau ini langsung antara agent sama Mayer gitu, is there any happens? I'm not saying, cuman itu kan risknya tinggi gitu loh. Iya, betul. Nah, ini yang tadi sempat Mas Iki juga, maksudnya kita yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya gitu kan. Kenapa? Makanya itu salah satu inilah fail kita di partner ya, nggak cuma kisah suksesnya aja gitu. Jadi
karena kan partner kita bisa dibilang juga kurirnya juga ya, mereka jual dan juga kurirnya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita harus punya kurir sendiri lagi yang kayak cuma untuk collecting, pasti akan jadi cost juga untuk kita kan. Jadi kita benar-benar muter otak mikirin gimana caranya nih bisa dapetin memang partner-partner yang bisa dipercaya gitu. Dan itu sempat kejadian Mas gitu. Ya, tapi masih bisa tolerable ya gitu. Yang jadi 1 di antara 100 lah yang seperti itu gitu. Jadi mereka uangnya yang tadi saya bilang sempat terpakai. Karena kan namanya orang ya megang uang cash gitu. Dia punya kebutuhan. Nah, itu yang jadi ini sih. Jadi salah satu benar-benar ini ya. Mungkin tergiur ya dipakai akhirnya. Gitu. Itu yang menjadi godaan syaiton katanya ya gitu ya. Oke, tapi Mbak satu nih yang tadi belum kejawab. Ketika pandemik COVID kayak sekarang gitu, apa yang diimprove dari sisi teman-teman dari Mayor Food sendiri pada akhirnya Mbak? Ya. Nah, ketika COVID yang pertama tadi kita mulai ketika awal itu dari yang berbayar, kita lihat nih gitu, wah ini kayaknya nggak bisa gitu ya, apalagi lagi pandemi gitu kan, orang banyak yang di PHK. Dan ketika kita buat itu jadi free gitu ya, itu wah yang daftarnya luar biasa. Memang yang daftar adalah mostly ex ojol dan juga orang ibu-ibu rumah tangga gitu. Dan mereka kita sempat bikin simple campaign melalui online gitu kan. Itu salah satu ini sih yang terjadi ya, perubahan dan perbaikannya ketika COVID. Dan yang keduanya adalah karena terutama saat seperti ini sih PPKM gitu ya, ini sangat mendorong partner-partner kita juga gitu ya untuk mikirin caranya cari new market gitu ya, karena yang biasanya mungkin dari B2B UMKM yang jualan ayam geprek, ayam bakar, tetangga sekitar gitu kan, ini mungkin kan mereka demandnya banyak yang turun ya karena PPKM gitu. Itu sih, itu jadi salah satu, jadi mereka terhimpit lah, ketika orang terhimpit kan mikir ya akhirnya ya, gimana nih ya kalau gitu. udah kededet harus mikir jadinya kan gitu ya. Oke, menarik banget Mbak Atta. Alright, Kang, kalau Kang Ilham sendiri gimana Kang? Kalau misalnya ini gimana nih nge-improve services-nya menggunakan community building, apalagi yang membuat beda. Dan terus terutama saya tahu nih kondisi pandemik ini sebenarnya Evermost mungkin kalau kata orang Sunda lagi ceyah, lagi panen gitu biasanya gitu. Karena anak-anak teknologi banyak kan begitu gitu. Nah, coba Kang, kalau dari Kang Ilham gimana? Ya, saya mengambil istilah dari guru saya, kita nge-install 2R Kang, rupiah dan ruhiyah. Rupiah dan ruhiyah. Oke Kang. Ya, dari sisi aspek rupiah, aspek nominal ya kita gimana caranya reseller ini kita lebih gampang jualannya, kita sediain marketing kit yang lengkap, kita sediain fitur-fitur yang mudah, voucher dan lain-lain, kemudian kita sediain fasilitas training, pembelajaran yang lebih holistik misalnya. Itu dari sisi rupiahnya Kang. Kemudian dari sisi ruhiyahnya, kita nggak bicara tentang uang saja Kang, tapi berbicara tentang spiritual, ruhiyah, gimana mereka jadi lebih baik lagi, kita suka ada kajian, bagaimana cara berdagang yang baik, dan lain-lain, gitu. Itu sih yang sekarang terjadi sih Kang. Jadi 2R Kang, rupiah dan ruhiyah. Rupiah dan ruhiyah, oke ini menarik banget, rupiah dan ruhiyah. Oke, nah tapi jadi menarik, saya pengen nanya, dengan kondisi COVID-19, kita tahu, tadi kan Mbak Atta bilang ada pandemik, ada PPKM, semua segala macam, ada bahkan tadi ada bahasa ex ojol. Ini udah bukan lagi ex karyawan lah, tapi ex ojol loh gitu yang mereka sampai berhenti dari pekerjaan mereka sebagai ojek online gitu kan. Nah, yang kerasa sama teman-teman ketika PPKM, terutama PPKM lah ya, PPKM yang tak jelas ini loh sekarang gitu ya, yang tanggalnya udah kayak sinetron, bersambung gitu kan judulnya gitu ya. Nah, apa yang kerasa, apa yang menjadi impact banget yang terasa di perusahaan teman-teman masing-masing? Maksudnya ini terkait ini dengan community-nya ataupun kondisi bisnisnya atau apa ya? Tapi saya pengen tahu banget. Kalau misalnya dari Mbak Atta gimana kalau dengan Mayor? Yang terasa banget pasti memang ya karena PPKM gitu kan, banyak resto-resto yang juga tutup. Tentunya itu berpengaruh gitu ya, berpengaruh sama demand-nya lah. Gitu, yang tadinya mungkin mereka ordernya reguler setiap hari, mungkin jadi 2 hari sekali, itu berpengaruh sih. Yang kedua dari sisi ini sih, emosional partner kita juga. Jadi ini kalau tadi ngebahas soal engagement, memang saya setuju juga gimana caranya kita sekarang mikirin juga, ibaratnya jadi tempat curhat sih Mas, tempat curhat partner-partner kita gitu. Karena yang dulunya mungkin mereka bisa ya udah open bazar aja mungkin depan rumahnya, sekarang kan mungkin nggak boleh, penjualan mereka jadi berpengaruh dong. Nah disitulah mereka juga
terpengaruh ya, maksudnya secara emosional gitu kan, gimana caranya nih bisa jualan lebih gitu kan, sedangkan kondisi marketnya seperti ini. Nah, disitulah kita belajar lagi sih Mas, gimana caranya menjadi pendengar yang lebih baik gitu I kan, see. mengerti partner kita nih maunya seperti apa sih, dan jadi benar-benar jadi tempat curhat karena ya nggak sedikit yang memang mereka ada punya isu gitu ya, entah bahkan sampai isu keluarganya kita tahu gitu kan, apa sih yang terjadi gitu, Ya Allah, saking oke. jadi tempat curhat. Mbak, ya Mbak Atta, ke-freeze Mbak. Oh iya ya, Ya, sampai jadi tempat curhatnya, terus gimana Mbak? Ini iya. berlanjut. Gara-gara jadi tempat curhat itu salah satu poin penting sih menurut kami juga ya. Jadi bukan cuma tadi rupiahnya, tapi gimana mereka bisa menjadi lebih loyal ya dan punya percaya ya, merasa nyaman gitu. Oke, alright. Kalau Kang Ilham, gimana Kang di pandemik ini Kang? Oke, mungkin yang pandemi yang second wave ini agak beda ya dengan tahun yang lalu, karena yang paling kena itu si efek psikologi ya, karena banyak yang meninggal itu di circle terdekat ya. Baik dari sisi tim, dari sisi supplier, dari sisi reseller, itu ngasih efek psikologi yang lumayan ini juga ya. Dulu kan, kalau dulu tuh awal-awal pandemi banyak webinar motivasi dan lain. Kalau yang sekarang ini beda, orang lebih sedih dan lain-lain. Ya kita juga, ya itu yang kita dahulukan sih empati sih, yang PPKM sekarang ini. Kita berusaha ngerti kondisi yang sekarang ini benar-benar nyerang sisi circle yang terdekatnya. Ya, Kang Iki juga merasain lah. Iya kan, wah iya memang kerasa sih teman-teman. Ini memang second wave ini bisa saya bilang it's not an easy way gitu ya. Ini hal yang tidak mudah memang gitu loh. Tapi justru malam ini kita sharing cerita segala macam mau mau menginspire gitu kan teman-teman yang lain untuk tidak menyerah justru gitu. Kita harus bisa nih teman-teman gitu kan. Nah, tapi ini menarik. Kenapa tadi tuh saya sambil mikir sebenarnya Mbak Atta, Kang Ilham. Ini yang satu punya market, ya kan? Ini udah punya market nih, digital nih, udah keren gitu. Ini yang satu punya barang, ya kan? Gitu loh. Terus ini kalau dikawinin lucu ini sebenarnya gitu. Maksudnya ibu-ibu Evermost ikut dagang Mayer Food, nambahin lewat jualannya dari Evermost, bisa toh? Ya enggak? Ini menarik banget ini. Coba saya minta hitungannya nanti, Mbak Kang Ilham. Nggak, tapi ini benar, karena ini bisa ngawin kan yang namanya community building itu nggak cuman sebuah perkumpulan di satu atau yang memiliki hal kesamaan aja, tapi justru kan bisa membangun ekosistem yang lebih besar, kan itu ya namanya community building gitu. Ini saya melihatnya teman-teman di sini tuh bisa berkolaborasi yang keren. Tapi again, saya mau orang luar yang lihatnya dari luar ya, karena kan nanti dalamnya pusingnya itu loh, merging dan segala macam, dan ini gimana partneringnya gitu kan, itu beda lah. Maka saya serahin sama teman-teman loh. Tapi yang menjadi... Tapi kemarin saya sempat lihat sih, sempat lihat Evermost, saya sempat cari-cari gitu kan, saya menarik juga nih terkait Muslim, karena memang 95% partner kita Muslim kan, jadi kayak wah lucu sih kayaknya nih. Ayam halal kan, ya kan itu udah halal semuanya gitu kan. Jadi ini menarik. Oke. Tapi itu nanti kita simpen di background ya, jangan di sini. Nanti pada dengar, nanti pada pengen ikutan, itu pusing nanti kalian. Oke, lanjut ada pertanyaan keduanya nih. Nah, ini yang pertanyaan kedua adalah ini menarik. What are typical mistakes that you guys actually make in building the community? Tadi udah ngedengar sih sedikit-sedikit cerita kesalahan-kesalahannya sebenarnya gitu ya di awal gitu, sistem trust, semua segala macam. Nah, ini pertanyaan dari Mas Joshua. Oke, ini menarik banget. Mungkin Kang Ilham dulu. Kang, kesalahan apa yang mungkin bukan kesalahan lah ya, tapi saya pengen tanya mungkin gini, challenges yang sekarang, apalagi ketika pandemik ini terjadi gitu ya, kerasa banget ketika terkait dengan teman-teman sebagai reseller, apa semua segala macam, apa sih Kang yang jadi challenges-nya Evermost yang sekarang lagi paling riweuh gitu loh? Iya. Ya challenge-nya mungkin sama yang dihadapi banyak perusahaan, yaitu susahnya ketemu ya, karena itu kan faktor yang bikin orang jadi pipe-nya sampai itu ya ketemu langsung tuh. Beda Kang sama kita online kayak gini, pasti ada pipes atau vibrasi-vibrasi yang kita nggak tangkep tuh. Jadi kedalamannya kurang lah sebenarnya. Nah, kalau kedalaman kita ke laut atau judulnya. Iya.
Ya, jadi ya kan kita kalau kalau ketemu bisa baca body language, bisa baca hal yang lain, akhirnya kita bisa ngerti kebutuhannya yang lebih holistik lagi. Kalau sekarang kan kita cuma nangkep yang di digital aja nih, gitu, karena terhambat dengan situasi yang sekarang, gitu. Oke, itu menarik. Jadi challenges-nya justru sebetulnya kebutuhan akan meet to meet, face to face ya, yang benar-benar yang justru pengen untuk mendapatkan vibrance itu tadi gitu ya. Iya, Evermost betul. ya. Betul. Oke, ini menarik. Berarti Evermost tuh kayak ya kalau lu sama gua nggak ketemu asli, kita nggak bisa pacaran gitu ya judulnya gitu. Oke, menarik. Kalau Mbak Aka, challenges-nya sekarang apa nih ya? Nah, kalau mungkin awal-awal mistake yang kita buat di awal adalah tidak mendengarkan biasa ya, maksudnya ketika awal tuh tidak mendengarkan ini ya, gut feeling. Ketika kita udah tahu nih, ini kayaknya it didn't work out gitu kan. Mungkin tadi contohnya tadi sih kita tahu, oke, berbayar nih kayaknya nggak bisa nih kita buat seperti itu gitu kan. Tapi mungkin kalau kita bisa lebih cepat gitu ya mengeksekusi hal tersebut gitu ya, mungkin nggak perlu beberapa bulan, mungkin 1 bulan aja atau 2 bulan maksimum gitu kan untuk trial hal tersebut. Lalu yang kedua, nggak cuma ini sih, jangan cuma selling, tapi tadi seperti yang Mas Ilham sampaikan juga, engagement itu sih, ketika kita ingin mulai community, jangan cuma mindset-nya selling nih, jual doang, intinya pengen cuannya doang, gitu. Tapi sebenarnya awalnya mesti ada engagement itu sih, baru hasilnya akan mengikuti, si rupiahnya itu akan mengikuti. Gitu sih. Money will follows lah ya, kalau kayak gitu ya. Money will follows ya. Oke, that's really interesting. Oke, Mas Joshua, mudah-mudahan terjawab ya ke pertanyaannya. Nah, mungkin sekarang ini, kebetulan kita cuma punya waktu kurang lebih sekitar 13 menit lagi nih, sebelum kita penutupan dan segala macam. Aku mau ngasih pertanyaan nuklir, Cie. Biasanya kalau sesi aku biasanya ngasih pertanyaan nuklir soalnya. Nuklir tuh the last question yang harus dijawab secara detail. Padahal enggak sih. Ini nggak berat, terang. Jangan ini dulu. Tapi gini, kita ngebahas dari tadi, we talk about community building. We talk how you have the engagement, how impact that yang udah terjadi dari perusahaan teman-teman gitu ya. Bahkan yang sebetulnya sekarang teman-teman sudah menjadikan bahwa itu adalah part of the rewards. It's not only about money, it's not only about the profit, it's not only about the revenues, but also how to create the engagement, supporting the community dan segala macam. Nah, cuma gini, saya pengen tahu let's say jangan panjang-panjang lah, 2 tahun aja, 2 tahun ke depan, dengan mungkin kondisi kita ya belum 100% pulih lah ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa 100% pulih ya. Saya nggak ini lah, tapi being pragmatic and reality aja gitu. Gue ngelihatnya 2 tahun ke depan kita masih harus banyak melakukan percobaan dan segala macam. Saya pengen tahu dari Mayor Food dan juga dari Evermost, apa sih plan teman-teman? Apa sih yang kalian pengenin atau kalian pengen dapetin dari community yang kalian punya sekarang, atau mungkin dilebarkannya seperti apa? Gitu ya. What's your plan over in the 2 years into the future? Gitu. So I really want to know. Mungkin Kang Ilham dulu deh. Udah gitu kita kembali. Kang, coba Kang cerita sama kita sedikit 2 tahun ke depan. What did you expect and what's your plan? Gitu. Lumayan pertanyaannya. Nuklir. Lumayan lah ya, nuklir ya. Lumayan nuklir, Kang. Ya, 2 tahun ke depan ya dengan apapun kondisinya ya kita tuh harus tetap growth. Intinya itu. Growth itu indikatornya ya kita bantu banyak orang sebanyak-banyaknya, kita empowerment community sebanyak-banyaknya juga gitu. Jadi emang ya apapun yang terjadi di 2 tahun ke depan ya kita tetap dengan roadmap kita yang sudah kita tentukan, yaitu jadi nggak hanya sosial commerce tapi jadi empowerment platform gitu. Keren, empowerment platform. Wow, yes. Oke. Ada lagi Kang yang jadi 2 tahun cuma itu ya, yang poin utamanya adalah empowerment platform ya. Ini saya catat, saya akan tagih 2 tahun soalnya beneran sama Kang Ilham ini Mas. Saya tanya gitu, Kang, ayo mana empowerment ininya gitu ya. Oke, siap. Kalau Mbak Ata, 2 tahun Mbak. Ya kalau dalam 2 tahun pastinya ingin bertumbuhnya juga jauh lebih besar ya, paling enggak bisa 10 sampai 30 kali lipat dari yang sekarang. Dan harapannya ketika 2 tahun lagi gitu ya, kita benar-benar sudah bisa, kalau orang ingat mau beli ayam, beli daging online, ya ingatnya beli Mayor Food.
gitu. Asik, Itu asik, sih, dan asik, asik. bisa dicapai di mana-mana aja gitu. Maksudnya bisa dibeli di mana aja, nggak cuma kalau sekarang kita masih di Jabodetabek, harapannya udah 2 tahun lagi kita nggak cuma ada di Pulau Jawa doang. Amin, amin, Amin. didoain. 2 tahun, Mbak, aku tagih daging ayam. Salah, daging ayam. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya di malam ini. Kita masih punya waktu sedikit, tapi di waktu terakhir ini mungkin Iki mau sedikit aja ngiklan. Boleh ya? Monggo, Jadi, monggo. sebelumnya tentunya terima kasih banyak Mbak Atta dan juga Kang Ilham dari Evermos dan dari Mayor Food yang sudah hadir malam ini di Selasa Startup barengan dailysocial.id dan juga Endeavor Indonesia dalam program Scale Up Growth Program dan Scale Up 101. Terima kasih banyak Mbak Atta, Kang Ilham. Mudah-mudahan sharing malam ini bisa menginspire semua teman-teman Selasa Startup. Nggak cuma yang nonton, nggak cuma yang lihat, tapi semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini pun mendapatkan insight-insight yang keren dan bisa membantu untuk perkembangan baik itu dirinya ataupun company-company-nya ataupun startup-nya mereka. Mudah-mudahan itu tujuan kita malam ini tercapai. Nah, tapi ini buat teman-teman Selasa Startup, saya mau nginformasiin bahwa Evermos dan Mayor Food adalah 2 partisipan kita dari 12 company yang mengikuti Scale Up Growth Program dari Endeavor Indonesia. Nah, kalau teman-teman nanya, apa sih Scale Up Growth Program, Ki? Dari tadi lo sebut tapi nggak ngejelasin. Ya, sengaja. Karena pengen ditaruh di akhir, biar jadi nuklir. Ya, biasa. Nah, sebetulnya program ini dijalankan oleh kita untuk mempush startup-startup yang ada di Indonesia dan juga regional untuk mereka bisa menciptakan high impact. Sekali lagi, di sini bukan cuma tentang cuan atau sekedar uang, tapi di sini adalah bagaimana kita membantu teman-teman startup menjadi sebuah ekosistem yang kuat dan menjadi company yang besar dan hebat. Itu yang kita pengenin dari Endeavor Indonesia. Nah, makanya kita datang dengan program 3 bulan, dan 3 bulan ini teman-teman akan dilakukan mentoring dengan mentor-mentor yang keren dari seluruh Endeavor Network, baik itu Indonesia ataupun dari global. Nah, Mbak Atta di sini dan Kang Ilham di sini sudah ngalamin langsung mentoring-mentoring keren dari mentor-mentor ciamik yang kita punya. Lebih dari yang namanya 2.000 mentor yang kita punya di Endeavor Global dan Endeavor Indonesia. Jadi nih, buat teman-teman startup yang sekarang lagi ngikutin Selasa Startup ini, pastiin untuk selalu cek berita tentang Scale Up Growth programnya Endeavor Indonesia, karena kita akan buka setiap tahunnya 2 kali atau 2 batch programnya. Di program ini tentunya teman-teman tidak hanya cuma masalah mentoring, teman-teman bakal ditemenin dengan account manager yang ciamik yang bakal cari bantu kebutuhan teman-teman startup yang diperlukannya apa saja. Jadi ini bukan cuma masalah mentoring teman-teman, bukan cuma masalah fundraising, tapi ini juga bisa bagaimana caranya mencari growth yang tadi seperti Mbak Atta bilang 10-30 kali lipat. Nah, pastikan untuk selalu follow dari yang social media Endeavor Indonesia dan pastiin juga dapetin informasi ciamik tentang startup dari dailysocial.id. Teman-teman, malam ini Iki tutup dengan rahasia bahagia dan rasa senang sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Indonesia yang menyaksikan Selasa Startup malam ini sehat selalu dan selalu mau berkembang dan belajar lebih untuk menjadikan Indonesia tempat yang lebih baik. Malam ini Iki pamit dulu. Terima kasih sekali lagi dailysocial.id. Terima kasih Mbak Atta dan Mayor Food. Thank you banget. Sama-sama. Sehat selalu. Dan juga Kang Ilham, hatur nuhun. Sehat terus dan sukses terus sama yang Evermos-nya. Dan juga terima kasih buat partner-partner yang sudah mensupport Scale Up Growth Program dari Investri, Dana, Baba Raffi, BCG, dan juga dailysocial.id tentunya sebagai media partnership kita. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di Selasa Startup minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa membuat Indonesia lebih baik dan tentunya demi kebanggaan bangsa kita ini. Oke, Iki pamit dulu. Sampai ketemu lagi and goodbye. Bye.